Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yeni di Y2 Education. Ini adalah video part 3 pertidaksamaan irasional. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional soal tipe 5 berbentuk akar fx tambah akar gx lebih dari konstanta. Kemudian soal tipe 6 berbentuk akar fx per gx lebih dari akar hx per ix. Kemudian untuk soal tipe 7-nya itu akar fx lebih dari konstanta, namun untuk fx-nya sendiri berupa definit positif atau tidak bisa difaktorkan. Oke, langsung saja ya. Soal nomor 1, soal tipe 5. Akar x kurang 3 ditambah akar 8 kurangi x lebih dari 3. Ini bentuk soal tipe 5 seperti ini ya. Ada dua buah fungsi di bawah tanda akar, kemudian ada konstantanya. Untuk soal tipe ini sebenarnya ini caranya sama saja dengan soal tipe 2 ya. Syarat bentuk akar kuadratkan. Pertama-tama berarti kita lakukan syarat bentuk akar. Karena bentuk akarnya ada dua buah, berarti kita lakukan syarat untuk masing-masing bentuk akar ini ya. Yang pertama, x kurang dari 3 ini tidak boleh negatif, berarti lebih dari sama dengan 0, maka x-nya lebih dari sama dengan 3. Ini menjadi syarat yang pertama. Kemudian 8 dikurangi x juga tidak boleh negatif, maka 8 kurangi x ini lebih dari sama dengan 0. Maka negatif x lebih dari sama dengan negatif 8. Ya, jadi x-nya berbalik arah ya tandanya ya. Jadi lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 8. Ini menjadi syarat yang kedua. Kemudian langkah selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas. Nah, tujuan mengkuadratkan kedua ruas ini adalah untuk menghilangkan akar. Namun, karena bentuk akar di sini ada dua buah, maka kita pindahkan salah satu supaya ruas kiri ada bentuk akarnya, ruas kanan juga ada bentuk akarnya. Berarti kedua ruas kita kurangi dengan akar x dikurangi 3 ya, atau ini pindah ruas, biasanya kalian seperti itu ya, terserah lah ya. Berarti menjadi akar 8 dikurangi x lebih dari 3 dikurangi akar x min 3. Nah, baru ketika di ruas kiri ada satu buah akar, di kanan juga ada satu buah akar, maka baru kita kuadratkan kedua ruas. Seperti ini ya. Ya, ini akarnya saling habis kan ya. Nah, sedangkan yang ini perlu kita jabarkan. 8 min x lebih dari, nah ini berarti kita jabarkan 3 min akar x min 3 kuadrat itu artinya 3 min akar x min 3 dikali 3 min akar x min 3 kan. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 3, 9. 3 dikali negatif akar x min 3 berarti menjadi negatif 3 akar x min 3. Negatif akar x min 3 dikali 3 berarti negatif 3 akar x min 3. Kemudian negatif akar x min 3 dikali negatif akar x min 3, negatif kali negatif kan positif. Nah, akar dikali akar kan berarti habis ya, berarti menjadi x min 3. Menjadi 9 min 3 akar x min 3 dikurangi 3 akar x min 3, ini menjadi min 6 akar x min 3 ditambah x min 3. Kemudian kita bisa hitung ini 6 ditambah x dikurangi 6 akar x min 3. Nah, ini berarti ya. Ini diuraikan menjadi 6 ditambah x dikurangi 6 akar x min 3. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata setelah dikuadratkan kedua ruas masih ada akarnya ya. Berarti kita harus kuadratkan kedua ruas lagi supaya akar yang ini hilang. Nah, berarti karena akar ini bernilai negatif, kita jadikan positif ya. Berarti
kedua ruas kita tambah negatif 6 akar X-3, atau ini tuh pindah ruas aja ke sini. 6 akar X-3 lebih dari 6 tambah X. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini ya. Nanti ini bisa dioperasikan. Nah, jadi 8 jadi negatif 8, min X jadi plus X. Nah, seperti ini ya. Kemudian 6 akar X kurangi 3 lebih dari X tambah X berarti 2X. 6 dikurangi 8 berarti negatif 2. Nah, setelah sederhana seperti ini, kita kuadratkan lagi kedua ruas supaya akar ini hilang. Nah, jadi 2 kali mengkuadratkan kedua ruas ya. Nah, 6 dikali akar X-3 itu kita mengikuti konsep A kali B ya. Misalnya 6 ini dianggap A dan akar X-3 ini dianggap B. Ini ada sifat-sifat pangkat bulat. Ketika ada A dikali B pangkat 2, itu berarti bisa kita tulis A kuadrat dikali B kuadrat. Ya, jadi kuadrat ini punya A dan punya B. Begitupun di sini berarti 6 kali akar X-3 kuadrat itu berarti menjadi 6 kuadrat dikali akar X-3 kuadrat. Nah, berarti 6 kuadrat kan 36 ya. Nah, kemudian akar X-3 kuadrat pangkat 2-nya ini akan saling habis dengan akarnya. Makanya jadi X-3. Kemudian ini dikuadratkan. 2X-2 kuadrat itu adalah 2X-2 dikali 2X-2. Nah, 2X kali 2X 4X kuadrat. 2X kali min 2 min 4X. Min 2 kali 2X min 4X. Min 2 kali min 2 plus 4. Jadi 4X kuadrat min 8X plus 4. Nah, ini menjadi 4X kuadrat min 8X plus 4. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, coba lihat di sini. Di ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama punya faktor 4 kan ya? Bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4 kedua ruas ya. Berarti 36 bagi 4 kan 9 ya. 9. Kemudian ini dibagi 4 jadi X kuadrat, bagi 4 jadi min 2X, bagi 4 jadi 1. Kemudian selanjutnya bisa kita kalikan nih. 9 kali X, 9X. 9 kali negatif 3, negatif 27. Lebih dari X kuadrat min 2X tambah 1. Kemudian kita operasikan dengan ini ya. Berarti menjadi 9X min 27 min X kuadrat plus 2X min 1 lebih dari 0. Kemudian kita hitung min X kuadrat, 9X tambah 2X berarti tambah 11X. Negatif 27 dikurangi 1 berarti negatif 28 lebih dari 0. Ya, sampai sini kita lanjutkan ke sini ya. Lihat di sini, kita kan tujuannya mau memfaktorkan ini, tapi karena A-nya ini bernilai negatif, maka kedua ruas kita kali negatif 1. Ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif ya. Jadi X kuadrat dikurangi 11X ditambah 28, jangan lupa tanda ketidaksamaannya ini berbalik arah, lebih dari menjadi kurang dari 0. Kemudian kalau sudah positif A-nya kita faktorkan. X berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya ini negatif 11. Kalau dikalikan hasilnya adalah 28. 28 itu faktornya adalah 1 kali 28, 2 kali 14, 4 kali 7, ya kan? Nah, yang menghasilkan 11 ini berarti 4 kali 7 ya. 4 dengan 7.
Oke, lebih tepat lagi 4 dan 7 ini kalau dia berjumlah negatif 11. Berarti ini negatif. Kalau dikalikan 28. Negatif 4 dikali negatif 7 itu 28. Oke, berarti X-nya X min 4, X min 7 kurang dari 0. X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Atau X min 7 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 7. Kemudian kita buat garis bilangan. 4 dengan 7, selangnya selang terbuka, berarti di sini 4, di sini 7. Kita tentukan tanda di daerah paling kanan, lihat koefisien X-nya positif, berarti ini positif. Pangkatnya 1, berarti ini selang-seling. Kemudian kita lihat tandanya ini kurang dari, berarti yang kita arsir adalah daerah bertanda negatif. Ini bisa kita tulis sebagai X lebih dari 4 dan X kurang dari 7, dan ini merupakan syarat yang ketiga. Jadi kita punya 3 syarat ya. Syarat 1, syarat 2, dan syarat 3. Oke, untuk himpunan penyelesaiannya kita tentukan irisan untuk ketiga syarat ini. Kita gambar. Kita punya 3 paling kiri, selang tertutup. Kemudian 4 selang terbuka. Kemudian 7 selang terbuka. Dan 8 selang tertutup. Syarat yang pertama, X lebih dari sama dengan 3, berarti ke arah kanan. Syarat yang kedua, X kurang dari sama dengan 8, berarti kurang dari itu ke kiri. Kemudian syarat yang ketiga, X di antara 4 dan 7. Berarti ini. Nah, irisannya berarti yang dilalui oleh 3 garis. Berarti daerah yang ini ya. Nah, di sini berarti kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 4 dan X kurang dari 7. X elemen bilangan real. Atau boleh ditulis dalam bentuk lain, antara 4 dan 7 ya, selangnya selang terbuka keduanya. Boleh ini ya. Seperti itu ya. Untuk bentuk akar fx tambah akar gx lebih dari konstanta. Bisa untuk lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari atau sama dengan, langkahnya sama ya pengerjaannya. Soal tipe 6 berbentuk akar fx per gx lebih dari akar hx per ix. Untuk tandanya sendiri bisa untuk lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Ini nanti langkah pengerjaannya sama ya. Contoh soal nomor 1. Akar 2 per x tambah 1 lebih dari akar 3 dikurangi 1 per x. Ini bentuk ruas kiri akar, ruas kanan akar, kemudian di sini ada bentuk rasionalnya ya. Karena ada 2 buah bentuk akar, maka kita lakukan syarat bentuk akar untuk masing-masing bentuk akar ini kan ya. Syarat bentuk akar yang pertama, ini tidak boleh negatif ya, berarti 2 per x tambah 1 ini lebih dari sama dengan 0. Kita lihat ini bentuknya kan jadi pertidaksamaan rasional. Tentu kalian masih ingat, materi ini belum lama kita bahas ya. Di video pertidaksamaan rasional, berarti kan ini belum bentuk umum ya. Kalau belum bentuk umum, berarti kita operasikan ini, kita samakan penyebutnya. Ini per X tambah per X ya. Kemudian X bagi X kali 2, 2X. X bagi 1, kan ini 1 ya. 1 kali X ya, atau 2 per X tambah 1 itu kan X per X lebih dari sama dengan 0, maka menjadi 2 tambah X per X lebih dari sama dengan 0. Maka untuk syaratnya berarti kita mengikuti bentuk pertidaksamaan rasional. Ingat ya, untuk pertidaksamaan rasional penyebut ini tidak boleh 0, maka X tidak sama dengan 0. Kemudian 2 tambah X ini mengikuti ada sama dengannya atau tidak ya. Karena ada sama dengannya maka boleh sama dengan 0. Nah, maka X-nya sama dengan negatif 2.
Nah, berarti pembuat nolnya ada 0 dan negatif 2. Kita buat garis bilangannya. Negatif 2 selang tertutup. Kemudian 0 selang terbuka. Kemudian kita tentukan tanda di segmen paling kanan. Kita lihat koefisien X-nya ini 1 berarti ini positif. Ini pangkatnya 1 semua berarti selang-seling ya. Karena tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti yang kita ambil adalah daerah bertanda positif. Kita arsir. Nah, berarti ini adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari 0. Ini menjadi syarat yang pertama. Kemudian ini 3 dikurangi 1 per X, ini kan tidak boleh negatif juga ya, berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, maka ini berarti bentuk pertidaksamaan rasional ya jadinya. Nah, berarti kita operasikan ini, karena ini belum bentuk umum ya, kita operasikan berarti menjadi 3X per X dikurangi 1 per X lebih dari sama dengan 0. 3X dikurangi 1 per X lebih dari sama dengan 0. Penyebut tidak boleh 0. Sedangkan untuk pembilang karena ada sama dengannya, ini menjadi 3X-nya 1 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 3. Kita buat garis bilangannya. 0 selang terbuka ya. 0 selang terbuka. Kemudian 1 per 3 selang tertutup. Kemudian kita tentukan tanda di segmen paling kanan. Lihat koefisiennya positif. Nah, berarti ini selang-seling juga karena pangkatnya pangkat 1 ya. Oke, karena lebih dari berarti yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Nah, ini bisa kita tulis X kurang dari 0 atau X lebih dari sama dengan 1 per 3. Nah, ini menjadi syarat yang kedua. Syarat bentuk akar kan sudah selesai ya, ada 2 buah. Selanjutnya, berarti karena akar berarti dia positif ya, kedua ruas positif, maka kita boleh kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka akarnya akan hilang ya. Sehingga menjadi 2 per X ditambah 1 lebih dari 3 dikurangi 1 per X. Kemudian kita operasikan ini. Ini berarti bentuk pertidaksamaan rasional. Berarti kita operasikan menjadi 2 per X ditambah 1 per X ditambah 1 kurang 3 lebih dari 0. 2 per X tambah 1 per X berarti 3 per X. 1 dikurangi 3 ini negatif 2 ya, lebih dari 0. Nah, kemudian kita operasikan ini berarti kita samakan penyebutnya menjadi 3 per X dikurangi 2X per X. Ya, maka menjadi 3 dikurangi 2X per X lebih dari 0. Ya, sama seperti tadi berarti untuk penyebut ini tidak boleh 0. Sedangkan untuk pembilang 3 dikurangi 2X ini, karena tidak ada sama dengannya, maka juga tidak sama dengan 0. Negatif 2X berarti tidak sama dengan negatif 3. Maka X tidak sama dengan 3 per 2. Kita buat garis bilangannya. Dua-duanya berarti selang terbuka ya. 0 dan 3 per 2. Kemudian kita tentukan tanda di segmen paling kanan, lihat koefisiennya, ini kan negatif ya. Negatif 2 per 1 berarti ini negatif. Pangkatnya 1 berarti selang-seling positif, negatif. Nah, seperti ini ya. Kemudian lebih dari tandanya berarti kita arsir daerah bertanda positif. Nah, maka ini menjadi X lebih dari 0 dan X kurang dari 3 per 2. Ini merupakan syarat yang ketiga.
Jadi di sini kita punya 3 buah syarat. Sama dengan soal tipe 2 tadi, berarti 3 syarat ini kita tentukan irisannya ya. Irisan 1, 2, dan 3. Ada angka negatif 2 paling kiri ya, selang tertutup. Kemudian 0. 0-nya ini selang terbuka ya. 0 selang terbuka. 1/3 selang tertutup. Dan 3/2 selang terbuka. Nah, selanjutnya kita tentukan daerahnya berdasarkan syarat 1, 2, dan 3. Syarat 1, X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 0 berarti negatif 2 ke kiri. Lebih dari 0 berarti ke kanan. Kemudian syarat yang kedua, X kurang dari 0 berarti ke kiri. Lebih dari atau sama dengan 1/3 berarti ke kanan. Kemudian X di antara 0 dan 3/2. 0 dan 3/2. Nah, seperti ini ya. Berarti kita bisa lihat di sini himpunan penyelesaiannya yang dilalui oleh 3 garis berarti yang ini. Nah, ini bisa kita arsir. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 1/3 dan X kurang dari 3/2 X elemen bilangan real. Nah, seperti ini ya. Soal tipe 7. Bentuk akar fx lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan A, namun fx-nya ini definit positif atau tidak bisa difaktorkan ya. Biasanya wujud soal ini adalah dalam bentuk soal cerita. Misal ada soal cerita seperti ini. Pada kejuaraan panahan, sebuah anak panah melesat di udara selama T detik dengan panjang lintasan dalam meter ditentukan oleh persamaan ST sama dengan akar T kuadrat dikurangi 7T tambah 20. Jika panjang lintasan yang dilalui anak panah sampai ke sasaran sekurang-kurangnya 8 meter, tentukan nilai T yang memenuhi. Di soal tadi ada persamaan ST. S ini biasanya menentukan jarak dan T-nya ini waktu dalam detik ya. Dikatakan persamaan ST ini, dia lintasannya sekurang-kurangnya mencapai 8 meter. Kalau sekurang-kurangnya itu berarti artinya paling kurang. Nggak boleh kurang dari, tidak boleh kurang berarti lebih dari atau sama dengan. Berarti ST ini lebih dari atau sama dengan 8. ST ini di soal tadi merupakan persamaan ST sama dengan akar T kuadrat dikurangi 7T ditambah 20. Nah, berarti ST ini lebih dari atau sama dengan 8. Nah, jadi tipe soalnya seperti ini ya. Berarti untuk langkah pengerjaannya kita mengikuti soal tipe 1 ya, karena bentuk akar fx di sebelah kanannya konstanta. Pertama, kita lakukan syarat bentuk akar. T kuadrat dikurangi 7T tambah 20 ini tidak boleh negatif kan? Artinya T kuadrat dikurangi 7T ditambah 20 ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan T-nya. Nah, T berapa? Yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Namun kalau dikalikan hasilnya adalah 20, gitu kan? Nah, 20 itu faktornya 1 kali 20, 2 kali 10, 3 gak bisa, berarti 4 kali 5. Kemudian, udah ya, berarti 1, 2, 4, 5, 10, 20 kan faktornya. Nah, yang menghasilkan negatif 7 mana? 1 dengan 20, 2 dengan 10, atau 4 dengan 5? Gak ada ya. Faktor dari 20 yang kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, berarti untuk bentuk kuadrat ini tuh dia tidak bisa difaktorkan. Nah, pada kondisi seperti ini
ketika kita menemukan bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, ini kita patut curiga. Nah, curiga bahwa ini definite positif. Namun, kita baru hanya curiga. Kita harus membuktikannya. Nah, sekarang apa sih definite positif itu? Definite positif itu begini. Nah, definite positif itu terjadi pada bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 misal. Nah, tentu kalian tahu bahwa bentuk kuadrat ini dia adalah bentuk kurva parabola. Pasti waktu SMP kalian udah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Sampai menggambar kurvanya, kurva parabola. Nah, kurva parabola itu dia punya karakteristik yang ditentukan oleh nilai A-nya dengan nilai diskriminannya. Nilai A ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Kadang kan negatif X kuadrat, kadang X kuadrat ya. Kalau misalnya positif, berarti kan lebih dari 0 nih. Atau negatif. Negatif itu kurang dari 0. Nah, ingat lagi waktu SMP ya, kurva parabola itu bentuknya seperti ini nih. Ada yang seperti ini kan ya. Nah, ini berarti parabolanya dikatakan parabola terbuka ke atas. Nah, kalau ada yang seperti ini, kurva parabola waktu SMP ya. Ini dikatakan parabolanya terbuka ke bawah. Nah, nilai A ini, positif atau negatifnya itu menunjukkan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, ini berlaku untuk A yang lebih dari 0. Kalau A-nya positif, maka kurva parabolanya ini akan terbuka ke atas. Nah, sedangkan kalau A-nya ini bernilai negatif, dia parabolanya adalah terbuka ke bawah. Untuk bentuk kuadrat ini yang berbentuk kurva parabola itu ditentukan oleh nilai A dan nilai diskriminannya. Pasti kalian masih ingat ya bahwa diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Untuk diskriminan bernilai lebih besar dari 0, berarti positif nama lainnya ya. Untuk diskriminannya sama dengan 0, dan untuk diskriminan bernilai negatif atau kurang dari 0. Untuk A yang bernilai positif ini udah jelas, dia terbuka ke atas ya. A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. Untuk A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Dan diskriminan ya yang berbentuk B kuadrat min 4AC ini menyatakan apakah dia memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, atau tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, kalau diskriminannya ini positif atau lebih dari 0, maka kurva parabola ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kan biasanya ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, nanti kurva parabolanya A-nya menyatakan terbuka ke atas. Dan diskriminan lebih dari 0 ini dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini titiknya. Nah, biasanya kan kita nentukan nilai X-nya misalnya ini dapat negatif 1, ini 6. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, ini berasal dari sini. Segmen bertanda positif, negatif, positif. Nah, negatif, positif, atau negatifnya itu, ini nilai Y-nya, nilai Y, ya. Untuk X di sebelah sini nanti nilai Y-nya kan ini kurvanya di sumbu Y positif ya. Sedangkan untuk yang dari di tengah ini nih, yang tengah, ini berarti nanti nilai Y-nya ini negatif, negatif Y, seperti itu. Nah, kalau diskriminannya ini sama dengan 0, berarti ini kurvanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, untuk kurang dari 0, kurvanya tetap terbuka ke atas ya untuk A lebih dari 0-nya, namun dia tidak menyinggung dan tidak memotong. Jadi kayak gini nih, seperti melayang gitu. Ya. Kemudian kalau untuk yang kurang dari 0 berarti sama, untuk diskriminan lebih dari 0-nya berarti memotong sumbu X, namun kurvanya terbuka ke bawah. Untuk diskriminan sama dengan 0-nya sama, hanya saja kurvanya terbuka ke bawah. Nah, ini menyinggung ya. Untuk
diskriminan negatif atau kurang dari 0 ini sama. Tidak memotong dan tidak menyinggung, namun kurvanya terbuka ke bawah. Kenapa kita faktorkan? Itu karena kita biasanya kita mencari titik potong dan mencari nilai Y-nya, bernilai daerahnya positif, negatif, positif. Nah, ini tuh penggambarannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kejadiannya suatu bentuk kuadrat ini dicurigai definit positif? Berarti untuk definit positif itu artinya gambarnya seperti ini. Suatu bentuk kuadrat tidak bisa difaktorkan karena memang tidak ada nilai X yang dipotong oleh kurva. Karena kurvanya itu kan di atas sumbu X. Dia tidak memotong kurva, makanya tidak ada nilai X untuk difaktorkan. Nilai Y-nya pun positif, maka dikatakan definit positif. Lihat saja kurvanya hanya bernilai Y di sumbu positif. Sumbu negatif Y kan di bawah ya. Di bawahnya sumbu Y yang atas kan. Nah, maka ini berarti bentuk kurva yang terbang begini nih, melayang. Ya, tidak memotong sumbu X dan tidak menyinggung, ini disebut kurva definit positif. Maka ini kan nilai X-nya nih, si kurva ini dia akan semakin melebar. Melebar dan akan menjangkau semua sumbu X kan. Dan nilainya itu berada di nilai sumbu Y positif, makanya disebut definit positif. Jadi, setelah kita curiga bahwa bentuk kuadrat ini definit positif, maka kita harus cek apakah A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, atau kurang dari 0 itu negatif. Kita lihat di sini A-nya, ini kan bentuk AT kuadrat ditambah BT tambah C ya. Untuk A-nya 1 ya, berarti positif. A-nya lebih dari 0. Kemudian untuk diskriminannya, berarti kan rumusnya ini ya, B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B-nya kan negatif 7. Negatif 7 kuadrat berarti 49. Dikurangi 4 kali 1, A-nya 1, kali 20. Berarti 80. Hasilnya negatif 31. Nah, berarti diskriminannya itu kurang dari 0 kan? Nah, berarti di sini terbukti bahwa untuk bentuk kuadrat ini nilai A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Berarti bentuknya A lebih dari 0, diskriminan kurang dari 0, berarti bentuk kurvanya seperti ini. Nah, memang tidak memotong sumbu X, makanya dia tidak bisa difaktorkan. Tidak ada X yang bisa kita cari, dan nilai Y-nya ini di sumbu positif semuanya. Maka ini sudah jelas. T kuadrat dikurangi 7T tambah 20 ini adalah bentuk definit positif. Karena A lebih dari 0 dan diskriminannya ini negatif, maka definit positif. Artinya, untuk angka-angka sumbu X ini, dia akan bernilai positif di Y, ya. Positif semua nih. Nah, kalau semua sumbu X ini bernilai positif, kita lihat yang kita ambil, yang kita arsir, daerah yang mana? Nah, kalau lebih dari atau sama dengan, berarti daerah yang dimaksud adalah semua daerah ya. Ini semua kita arsir. Nah, tapi kalau misalnya ini kurang dari atau sama dengan, nah maka himpunan kosong kan? Karena ini definit positif. Nah, ini bisa kita tulis bahwa X-nya adalah elemen bilangan real ya untuk semuanya. Nah, ini menjadi syarat yang pertama. Kemudian, ini kan tadi langkah untuk syarat bentuk akar. Nah, langkah selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar ya. Berarti kalau kita kuadratkan ini menjadi hilang akarnya ya. Jadi T kuadrat dikurangi 7T tambah 20 lebih dari sama dengan, ini berarti menjadi 8 kuadrat. Jadi T kuadrat dikurangi 7T tambah 20
lebih dari sama dengan 64 ya. Kemudian kedua ruas kita kurangi 64 atau pindah ruas ya. Menjadi T kuadrat dikurangi 7T tambah 20 dikurangi 64 lebih dari sama dengan 0. T kuadrat dikurangi 7T, 20 kurangi 64 itu negatif 44 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ini ya. Kita faktorkan berapa T dan berapa T ya. Kita cari berapa kalau dijumlahkan hasilnya yang ini negatif 7. Kalau dikalikan hasilnya negatif 44. Faktor dari 44 itu 1 kali 44, 2 kali 22, 4 dikali 11 ya. Yang menghasilkan 7 kemungkinan ini ya, 4 dengan 11. Namun lebih tepat lagi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7, berarti ini jadi negatif 11 ya. Berarti 4 dikali negatif 11 negatif 44. Oke, berarti ini T tambah 4 atau T kurang 11. Untuk T tambah 4 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan negatif 4. Atau untuk T dikurangi 11 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 11. Kita buat garis bilangannya. Ada negatif 4 selang tertutup, dua-duanya ya. Dan 11. Kita tentukan tanda untuk masing-masing daerah ya, tadi ya. Bentuknya berarti kurva. Untuk A-nya lebih dari 0 tuh kurva ke atas. Nah, seperti ini kurvanya. Nah, T-nya berarti ini positif ya, lihat koefisiennya aja. Ini negatif ya, karena kurvanya begini kan berarti sumbu Y emang negatif kan. Nah, kemudian ini positif. Karena tanda yang di sini ini lebih dari atau sama dengan, kita ambil daerah bertanda positif. Ini bisa kita nyatakan dalam X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Variabelnya T ya, berarti T. T kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau T lebih dari atau sama dengan 11. Ini menjadi syarat yang kedua. Ya. Oh iya, ini juga berarti T ya. Karena variabelnya adalah T bukan X. Nah, kemudian syarat bentuk akar kuadratkan sudah, berarti kita tentukan irisan untuk syarat 1 dan syarat 2. Syarat 1, T elemen bilangan real, berarti semuanya nih. Ini untuk syarat 1. Untuk syarat 2, T kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau T lebih dari sama dengan 11. Berarti negatif 4, 11 kurang dari ke arah kiri, lebih dari ke arah kanan. Untuk himpunan penyelesaiannya berarti ini yang dilalui oleh dua garis. Himpunan penyelesaiannya T kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau T lebih dari sama dengan 11. T elemen bilangan real. Nah, namun perlu diingat di sini ini kan soal cerita ya. Perintahnya adalah tentukan nilai T yang memenuhi. Karena T merupakan waktu dalam detik, maka untuk T kurang dari negatif 4 ini tidak memenuhi ya. Waktu kan tidak ada yang negatif ya, berarti T yang memenuhi adalah untuk hanya lebih dari 11. Nah, maka karena T merupakan waktu dalam satuan detik, maka T yang memenuhi adalah T lebih dari sama dengan 11. Nah, seperti ini ya kalau soal cerita. Demikianlah pembahasan kita tentang pertidaksamaan irasional. Kita sudah bahas 7 tipe soal dalam 3 video, yaitu part 1, part 2, dan part 3.
Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.